Oke semuanya, selamat datang kembali di channel HT Programming Channel. Kali ini kita bakal membuat konten lagi yang namanya Protalk Podcast yang ada di channel HT Programming Channel ini. Oke, kali ini kita akan ngebahas seputar tentang dunia perkuliahan di dunia IT, TI ya bisa dibilang ya. Iya. Oke, bersama teman saya di sini dan juga dia pengajar di kursus HTV ini adalah Sandi Sumateska. Apa kabar? Baik. Setelah kemarin kita bincang-bincang juga tentang masalah programming. Kali ini gue pengen nanya-nanya yang lu juga bisa dibilang salah satu lulusan IT ya? Iya, lulusan IT. Lulus tahun berapa sih? Gua masuk 2015, lulusnya 2019. Di kampus? Kampusnya gua di Bandung. Bandung, salah satu kampus di Bandung lah, swasta di Bandung. Swasta di Bandung. Gue pengen nanya-nanya ke ini, gue namanya salah satu orang yang awam nggak begitu ngerti tentang mungkin dunia programming atau dunia IT, dan mungkin beberapa penonton juga ada yang sama kayak gue lah gitu awam. Gue mau nanya, mungkin banyak orang yang pengen kuliah di IT. Menurut lo orang-orang yang mau kuliah di jurusan IT atau IT sih? IT ya. IT. Kuliah di dunia IT itu apakah harus ada basic IT-nya nggak sih, atau mungkin orang-orang yang nggak punya basic IT apakah menurut ke depannya bakal gampang pas kuliah masuk IT gitu? Kalau misalnya di kampus gua, lu nggak perlu punya basic, cuman nanti bakal kesusahan tuh lu ngikutin matkulnya. Soalnya di matkul yang buat semester awal ya mungkin lu belum nemuin lah, lu belum programmingnya lah. Paling untuk penghantarnya udah ada tuh, biasanya tuh Alpro tuh, algoritma dan pemrograman tuh. Terus semua logiknya tuh bener-bener gila sih. Dan itu rata-rata didapat itu di jenjangnya yang SMK. Nah kalau buat yang SMA rada sulit kalau misalnya emang nggak nge-explore sendiri tuh Ron. Bukannya pas di kuliahan lu diajarin gitu, sudah basic dasarnya? Diajarin tapi nggak nggak sekompleks yang kita tahu lah gitu. Biasanya kan kalau orang yang kompleks kan ya bisa nge-explore sendiri gitu-gitu. Tugasnya juga menurut gua lumayan rumit ya. Kalau gua dulu program pemrograman itu gua bikin kayak program buat rumah sakit gitu loh. Jadi kayak lu nge-booking kamarnya, lu nge-booking data pasiennya, adminnya harus login segala macem. Jadi harus minimal lu punya basic lah ya. Tapi lu awal-awal punya basic nggak sih? Enggak sih, gua nggak punya basic sih sebenarnya. Nah, belajar aja. Berarti orang yang punya basic tapi masih bisa dong masuk ke dunia IT. Bisa, asalkan lu emang bener-bener ya, pertama ya lu bisa punya niatnya kuat nih. Habis itu yang kedua ya lu mau belajar lebih banyak, jangan ya maksud gua lebih banyak itu apa, lu jangan cuma dari dosen doang. Kan kalau dari dosen doang takutnya sebatas gitu doang kan. Ya terlalu inilah, apa namanya? Kalau bisa bilang kalau belajar dari dosen tuh ilmunya nggak begitu nggak full lah. Nggak semuanya diajarin sama dosen, karena memang rata-rata itu pasti diajarin sama bisa dibilang dunia mungkin teman atau mungkin ya, di internet luar lah, banyak. Dari luar. Gue juga setuju sama lu. Mungkin ada beberapa hal yang lu nggak harus lu kalau belajar jangan cuma belajar di kampus, tapi juga harus emang belajar dari luar gitu. Iya. Nah mungkin pertanyaan kedua yang gue pengen tanyain ke lu, mungkin kalau misalkan gue mau nanya tentang masalah perkuliahan atau tugas segala macam ya. Kalau misalkan pas lu masih kuliah gitu, biasanya kalau jurusan IT itu tugasnya lebih banyak praktek atau teori sih? Kalau buat S1-nya, kalau di kampus gua sih ya, kalau di kampus gua ya teorinya itu lebih banyak kan di bagian labnya sih, bukan di matkulnya. Kalau matkulnya teori sih. Kalau buat prakteknya di lab banyak kan. Tapi kalau misalkan untuk prakteknya tuh biasanya lu ngapain gitu? Prakteknya itu ya gue yang terakhir kayak bikin cari sistem pakar gitu, kayak kecerdasan anak gitu. Kalau misalnya anak ini dapat nilai, tapi itu diambil, misalnya kita kan dulu kan ada 12 matkul tuh waktu SMA. Nah itu di rata-rata nanti anak itu termasuk kategori yang pintar atau yang biasa aja, gitu-gitu bisa ngebaca gitu. Jadi tugasnya kayak gitu lah ya? Iya, tugasnya kayak gitu memang. Mungkin orang-orang yang sekarang pengen kuliah IT bisa bilang ya lumayan mengerti lah mungkin nanti. Harusnya. Dan mungkin
kan kalau misalkan di jurusan gue itu nggak begitu banyak yang namanya belajar menghitung lah gitu. Iya. Kalau IT itu banyak nggak sih belajar kayak menghitung gitu, yang setahu gue kan rata-rata kalau coding itu berhubungan dengan angka ya. Biasanya kalau ada angka gitu biasanya ada hitung-hitungan lah. Kalau ada itu mah ada hitung-hitungan, banyak kayak gitu. Waduh, gila banyak banget. Jadi di semester 1 aja kalau di kampus gue udah dapet kalkulus 1, kalkulus 2, itu semester 2-nya. Gila sih. Banyak banget itu. Habis itu fisika 1, fisika 2, kimia lagi. Ya, gitulah di teknik. Jadi bisa kalau anak IPS yang bilang sih masuk ini kalau buat di kampus gua syaratnya masuk teknik harus anak IPA. Berarti teknik informatika nggak bisa anak IPS nggak bisa masuk TI lah, bisa dibilang di kampus. Ya bisa, cuman ya sulit lah buat perbandingannya sama yang anak IPA-nya. Soalnya emang kalau IPA mungkin ada biasanya namanya hitung-hitung kayak mungkin fisika segala macam gitu. Udah terbiasa lah sama kayak fisika, kimia, ketemu terus. Jadi kalau anak IPS kan nggak begitu sering ketemu fisika dan kimia segala macam mungkin gitu. Tapi mungkin lo kalau anak IPS pengen kuliah di IT mungkin juga cari referensi juga sih. Mungkin di kampus dia agak sulit dan segala macam ya. Misalnya di kampus swasta di Bandung, mungkin lo cari-cari aja misalnya kampus yang lain. Emang sebenarnya kalau untuk TI emang rekomendasinya ada dari IPA sih, karena lo punya basic segala macam. Kecuali emang kalau lo IPS, lo pinter ngitung segala macam sih. Oke, nggak masalah. Kalau IPS mah mendingan lu langsung ngelamar di kampus yang jurusannya akuntansi gitu. Iya, emang sebenarnya kalau lu kuliah sesuai dengan jurusan yang waktu SMA sih. Iya. Nah, mungkin setelah tugas dan segala macam, mungkin lu lu pas semester berapa magang? Gua semester 4 udah magang. Semester 4 udah magang. Iya. Nah, semester 4 itu lu magang itu kerja lu ngapain? Maksudnya tugas magang lu ngapain gitu? Kalau gua kemarin magangnya di Telkom juga di Jakarta Utara. Kalau gua di Telkom di Jakarta Utara. Nah itu prosesnya gua dapet di Jakarta Utara. Kenapa? Itu awalnya di plotting apa sih kayak berdasarkan kota gitu, kota terdekat dari tempat kita tinggal. Kalau di plotting kita tinggal nyari sendiri kan. Nah itu tuh kayak ada kotanya gitu. Gue juga mepet dapetnya itu juga sebenarnya. Dan tugasnya kalau gue divisi manajemen, data manajemen. Itu tuh ngapain data manajemen tuh ngapain? Kalau di Telkom yang kemarin tugas gue ya. Kalau tugas gue itu kayak yang report data-data pelanggan, data-data yang mau apa sih kayak pasang Telkom Indihome gitu-gitu, itu direkap juga. Oke. Jadi saya bilang magangnya nggak begitu berat. Nggak berat. Nah, setelah gue magang 2 kali kan? 2 kali gua. Nah, yang kedua itu magang lu apakah lebih berat atau mungkin sama aja? Kalau yang kedua gua semester berapa ya? 7 ke 6. Iya 6, semester 6 gua magang. Semester 6 gua magang di Telkom juga, tapi gua di Bandung sekarang. Nah, prosesnya itu beda kalau di semester 4 tuh ya, semester 4 tuh jadi plottingnya dari kampus. Nah kalau yang ini gue milih sendiri tuh ya, jadi ya random-randoman aja, jadi sebenarnya nggak wajib Telkom juga, cuma dapatnya di situ kan. Temen gue banyak yang di PT-PT lain tuh boleh. Nah kalau misalnya di Telkom itu kalau gue divisinya itu IT support tuh gua. Nah IT support itu paling apa ya? Ya bukan yang paling kecil sih sebenarnya sih, tapi yang paling berguna juga buat satu gedung. Jadi tuh dia tuh tugasnya buat yang instalasi laptop sesuai dengan standar Telkom, buat apa ya kayak memantau jaringan di Telkom segedung itu kayak gimana biar nggak ada error, LAN-nya kayak gitu-gitu penting juga sih. Oke, jadi bisa dibilang lu masih bisa lah handle magang itu paling lebih asik magang kedua daripada magang yang pertama. Oke, jadi nah mungkin ini pertanyaan yang tanya-tanya sama beberapa anak-anak yang mau kuliah di jurusan IT lah. Intinya kan kalau kuliah itu intinya kan memang tujuannya buat kerja. Nah, kalau jurusan IT ini prospek kerjanya itu kayak gimana sih sebenarnya? Kayak lu kan misalkan lu ngajar dan segala macam. Kayak berapa emang berapa jurusan IT yang buka kursus lah gitu ya. Contohnya kayak Haltech ini buka kursus ya, mereka buka kursus dan dia salah satu bisa dibilang ini ya apa namanya jago programming segala macam ya.
Nah selain kayak buka usaha gini atau mungkin jadi guru segala macam, prospeknya dan itu apa sih biasanya? Sebenarnya prospeknya banyak banget sih. Itu biasanya paling banyak zaman sekarang itu ya karena di pandemi gini sebenarnya paling bagus itu jadi freelancer. Freelancer, oke. Iya, freelancer itu ya kalau yang jago programming ya kayak bikin aplikasi, bikin web itu ya udah enak aja kerja di rumah, cuma mandangin skill doang gitu. Tapi enaknya mungkin ini Pak, panggilan, maksudnya nggak ada kontrak segala macam. Nah itu tuh nggak punya pekerjaan tetap, jadi ya itu. gajinya ya udah dari klien-klien aja. Kalau nggak ada klien ya sepi, nggak ada gaji tetap. Jadi sebenarnya mungkin ibaratnya lu programming itu bisa dibilang ya mungkin lu bisa ngajar kayak dia, tapi bisa ibaratnya kerjaan tetap yang asli nih kayak gini. Iya tetap. Kerjaan tetap atau segala macam, atau mungkin buka tempat kursus kayak begini ya kan, Iya. kayak haltef kayak gini, atau mungkin lu bisa jadi freelancer. Tapi ya itu freelancer gak enaknya lu nggak punya kontrak nggak punya pekerjaan tetap gitu. Iya. Lu bisa dibilang kayak personal brandingnya lah. Itu iya. susah. Jadi ibaratnya lu harus kerja sendiri gitu. Iya, kerja sendiri, Oke. tenaga sendiri segala macam. Lu berharap kepada klien lah, Iya. jumlah klien segala macam. Tapi sebenarnya gantung lu ya sih, lu demennya apakah lu pengen terikat atau bebas segala macam. Kalau misalkan lu demen yang terikat ya, mungkin lu bisa kerja kerja di perusahaan, PT Di perusahaan, aja bisa. sebenarnya. Jadi perusahaan segala macam juga banyak kan? Banyak banget. Yang itu yang pencari programming tapi terikat gitu banyak. Iya banyak. Kan mungkin kalau nanti pengen lu bebas atau nggak pengen terikat juga bisa jadi freelancer gitu. Jadi sebenarnya prospek kerjanya di dunia programming atau di dunia IT ini bisa dibilang lumayan panjang atau lumayan besar lah gitu ya. Wih gila besar banget sih zaman sekarang. Dan apakah masalah uang lah, masih cuan. Cuannya kenapa? Cuan, apakah cuannya gede di dunia programming? Cuan ya. Kalau ibaratnya kalau di bidang gue kan gue website ya. Kalau misalnya di bagian web, kalau saya kan web itu kan ya tau lah kalau di IT kan ada junior sama senior tuh. Nah kalau misalnya yang buat junior ya kisarannya ya palingan sesuai dengan skill juga sih. Kadang ada yang dapat 4-5 gitu gajinya, pas 4 juta sampai 5 juta. Nah kalau senior biasanya udah 7 juta 6 juta ke atas gitu. Jadi Kalau lebih malah. di atas UMR lah ya. Di atas UMR. Jadi ya bisa dibilang pekerjaan yang sungguh punya masa depan gitu nih. Iya, apalagi lu kalau punya kayak gitu kan, ya bisa aja teman lu, teman dekat lu gitu ya, dia mau buka usaha toko apa gitu, minta dibuatin sama web lu dapat lagi duit. Dan biasanya kalau freelancer itu misalkan nih lu disuruh bikin web dong gini-gini segala macam, itu biasanya dia bayar berapa? Standar ini kan mungkin juga banyak orang-orang kayak programmer yang masih awal-awal masih belum tahu standar. Biasanya kalau standarnya. Iya, standar programmer itu biasanya berapa sih? Kayak misalnya bikin web doang nih, satu web doang gitu. Itu biasanya berapa? Kenanya? Kalau misalnya yang buat basic, maksudnya keperluannya nggak perlu ngambil data, cuma buat ya kalau misalnya buat halaman mah sebenarnya tergantung dari tingkat kesusahan juga sih. Sama mungkin kalau misalnya ya ada yang namanya cuma tampilan doang gitu ya, sama ada yang bagian database-nya gitu kan. Kalau misalnya buat yang kayak tahu lah lu kan kayak toko-toko online yang tiba-tiba ngarahinnya ke WA gitu kan. Iya betul. Nah itu standar banget web itu ya paling murah 700.000 lah itu kayak gitu doang. 700.000 itu pun basicnya gitu ya. Iya cuma tampilan doang kayak gitu dan itu yang sulitnya sebenarnya ngambil desainnya itu loh sebenarnya susah. Nah kalau misalnya lu bikin data buat karyawan, lu bikin data sistem login segala macam gitu ya, bikin web yang udah gede gitu ya, nah itu mah bisa jutaan gitu ya, lebih 3 juta gitu. Oke, Gede banget. jadi bisa dibilang jadi bisa dibilang itu standar ya. Standarnya aja ya tergantung dari klien. Jadi tergantung lu juga sih penghasilan kira, mungkin lu mau turunin Iya, boleh. atau mungkin lu mau naikin selalu gitu. Serah. Nah selain web development ada aplikasi. Itu aplikasi itu kalau misalkan bisa dibilang aplikasi itu sama web itu bisa sama sih?
semuanya tingkat kesulitannya sebenarnya sama-sama susah sih. Nah kalau di ya perbedaannya itu paling tata letaknya aja sih kan. Kalau web kan, nah kalau web itu kan lu perlu ngatur juga nih, ada yang namanya webnya kan biasanya kan lu tanya di laptop nih perannya nih. Nah kalau misalnya buka di HP kan beda lagi tuh, kadang tuh ada web kayak gitu tuh. Nah itu kerjaannya sebenarnya 2 kali. Nah kalau misalnya di Android lu nggak perlu kayak gitu, di aplikasi langsung. Tapi kalau untuk misalkan tadi lu suruh bikin Android sama bikin website, gedean mana itunya bayarannya? Bayaran Website atau bikin Android atau bikin aplikasi Android, bukan Android ya, bukan Android HP, bikin aplikasi. Aplikasinya kalau kata gue lebih gedean di aplikasi Android. Karena agak lebih ribet atau gimana? Lebih ribet ya karena ya emang kalau gue sih lebih ke webnya ya, karena kalau di web orang-orang tuh butuh juga sebenarnya web. Kalau soal aplikasi kan orang-orang kan harus ngedownload, harus gitu-gitu kan. Kalau soal web kan lu tinggal ngeklik domain segala macam selesai langsung kan. Karena emang kayak beberapa orang kan kalau aplikasi agak malas download ya, karena storage atau segala macam makan storage. Kalau website kan cuman kunjungin lama aja. Iya lebih enak. Kalau soal ini ibaratnya nih, gue punya aplikasi kayak ya aplikasi jual untuk online gue lah. Gue mau ngasih ke lu nih Ron. Nah gue ngasihnya mau nggak mau sebentuk APK kan. Nah APK itu kan ya emang kecil sih, cuman kan kayak ibaratnya lu lebih gampang mana sih, tinggal ngeklik link sama harus download lagi, install lagi kan. Caranya lebih ribet. Nah kalau gue sebenarnya pengen nanya juga sih, kayak lu tau kan aplikasi kayak bukan aplikasi ke website streaming movie gitu. Iya. Itu ribet nggak sih? Setahu lu misalkan apa namanya kayak bikin web kayak Netflix atau mungkin kayak YouTube atau mungkin Netflix segala macam, itu kan dia katanya kan putar video gitu-gitu. Iya. Bikin website itu juga sama kan kayak website gitu kan? Iya sama, itu website. Nah itu ribet nggak sih kayak Wadaw, itu bener-bener pusing sih, butuh puluhan tim itu. Butuh puluhan, dan itu butuh server ya gitu-gitu ya? Iya dong, servernya YouTube. Coba kalau video kita sekarang beda-beda. Dia udah berapa video konten itu, konten kreatornya udah banyak banget. Gimana coba sekarang? Berarti bisa dibilang, misalkan apa namanya, sekarang juga banyak platform digital segala macam. Mungkin lu bisa kerja di situ juga ya, asik kan kalau misalkan lu punya basic web development yang bagus, mungkin lu bisa kerja di YouTube atau mungkin di platform streaming digital lain gitu kan. Ya bisa sih, cuman standar kalau misalnya mau ke sana gitu ya, lu yang diuji bukan bikin kayak gitunya, lu diuji logikanya tuh. Gua suka nonton kan misalnya tes di Google, tes kayak gitu. Ya lu kayak ya ngolah datanya, ngolah angkanya, itu logikanya sih dicari sih. Dan itu ribet. Waduh, gua aja nggak bisa pak, sumpah. Oke, paling itu aja, udah panjang banget protokol kita hari ini. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan, kasih aja kolom komentar di bawah. Kalian pengen nanya apa setelah programming, mungkin nanti kedepannya nggak cuma Sandi yang duduk di sini, mungkin ada apa orang-orang programmer yang lebih mungkin lebih komputer segala macam. Oke, terima kasih Sandi yang udah datang. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol bareng Sandi. Nonton aja video protokol kita sebelumnya, kita ngobrolin ngebahas tentang programming juga di situ. Oke, kalau kalian pengen belajar programming secara lebih dalam, secara lebih jago, kalian bisa datang ke Haltech Programming Center ya. Di mana? Di mana? Di Grand Galaxy Boulevard di Bekasi Selatan. Kalian bisa datang sini, harganya bisa dibilang harganya murah, harganya lebih murah dibandingkan yang lain ya, bisa dibilang ya. Jauh. Bekasi, daerah Bekasi, mungkin Jakarta juga sama sih. Harganya lebih murah di sini. Kalian bisa cek aja website di haltech.id. Kalian bisa cek, kalian bisa belajar seputar programming di Haltech Center, Learning Center ini. Oke, itu aja dari gua dan Sandi. Tapi terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya, bye bye.